Jadi kalau mau dapat suara anak muda, bukan dia yang datang dengan jaket jeans, ya Bikin kan, TikTok, bikin bikin TikTok, konten bikin ya. konten. Tapi ya tadi ide gagasannya bisa nggak memprovide hal-hal tersebut? Akan ada dampak yang dahsyat sih, efek domino yang sangat dahsyat ketika memang ini ada penundaan. Tergantung di festival Gen Z tadi. Ada nggak yang berani datang berdialog, bisa nggak ngakomodir konsensus kita gitu kan? Kalau ada ya kenapa tidak gitu kan? Ya aku berharap anak muda nih tidak lagi dipandang sebelah mata, ya kan, dianggap anak kecil, anak ingusan, enggak gitu kan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Forum Cakra, kolaborasi podcast antara Forum Keadilan dan juga Cakra Data. Di sini saya Niha Nihaya, saya yang akan memandu jalannya podcast pada hari ini. Dan juga hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Tentunya teman-teman udah pada penasaran kan siapa? Kita sambut Bang Dino Ardiansyah selaku chairman dari Centennials. Oke. Kita pakai pantun kali ya. Oke, pantun dulu nih ya, langsung dikasih pantun ya, silakan dari Bang. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Mbak Niha. Bagaimana kabarnya hari ini ya Bang? Alhamdulillah kabar baik. Mbak Nia bagaimana? Sehat, alhamdulillah kita juga diberikan kesehatan. Siap. Hingga akhirnya kita ketemu nih di sini nih, Ngobrol nggak di disangka-sangka ketemu forum dengan Cakra Abang. ya. Iya, betul. Hari ini kita akan membahas mengenai tema yang tentunya sangat familiar di anak muda. Kita akan berbicara sedikit mengenai politik tapi dari kacamata anak muda. Oke. Gitu. Dan juga Centennials, dan nantinya juga akan kita bahas mengenai anak muda nih. Gitu kan, generasi Z. Oke, yang pertama nih, menurut dari Bang Dino selaku chairman dari Centennials, hari ini apa aja sih yang menjadi tren anak muda sekarang? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Nia. Jadi ini menarik ya kalau kita ngomong anak muda dan juga politik. Ini harus banget sering-sering dibuat forum seperti ini, karena bagaimanapun anak muda ya kan, bahkan ya milenial ataupun generasi Z gitu kan, kita menjadi pemegang saham terbesar nantinya untuk pesta politik di Indonesia tahun 2024. Wah, Secara demografi kita hampir 50-55%, artinya sangat-sangat luar biasa. Kalau ngomong tren, sebenarnya nggak jauh-jauh dari 3 hal. Pertama pasti tentang pendidikan, kedua tentang kesehatan, dan juga pasti terakhir adalah kesempatan untuk berkarir, baik itu kerja ataupun usaha. Dan sekarang mungkin kalau kita ngomongin anak muda, generasi Z, banyak juga berbicara tentang lingkungan, ya kan, karena suka nggak suka, sekarang nih isu dan fokus climate action nih lumayan sering disuarakan gitu. Jadi kalau nanya, apa sih trennya yang 4 ini? Pendidikan. Kita hari ini ngerasa tidak sampai 50% anak muda di Indonesia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang layak. Tinggi, betul. Bahkan skills-nya itu masih sangat rendah. Bahkan rata-rata masih tadi mendapatkan pendidikan di jenjang SMP saja. Nah, ini kan menjadi PR besar nih. Lalu kedua, kalau kesehatan ya tadi, bagaimana akses mendapatkan kesehatan yang layak, negara hadir di situ, ya kan, tidak ada banyak korban berjatuhan karena mungkin kriminalisasi di Indonesia, ya kan, dan lain-lainnya, itu kan perlu jadi fokus utama juga. Dan yang terakhir ya tadi, ketika sudah menyiapkan generasi tapi tidak ada wadahnya untuk berkarir, bekerja ataupun mau punya ide tapi nggak punya permodalan usaha, ini kan menjadi PR juga, ya kan. Dan keempat ya lingkungan. Sekarang kita ngerasa ya cuaca nggak pernah ketebak, banjir tiba-tiba, ya kan, longsor tiba-tiba, cuaca sangat ekstrim. Nah, ini empat fokus ini sih menjadi tren ya di anak muda, khususnya generasi Z. Terlepas dari itu mungkin ngomongin tentang lifestyle, ya kan. Nah, ini jadi 4-5 tren ini sih yang sering dibahas di anak muda gitu. Oke, berbicara tadi ada Bang Dino sudah menyebutkan ada 5 hal ya. Tadi juga ada politik. Nah, ini menarik nih kan. Politik ini biasanya tuh kalau anak muda berbicara politik ini sedikit skeptis ya mungkin ya Bang ya. Jadi kalau berbicara politik ini pasti wah ini berat-berat gitu kan. Jadi kita pengen tahu nih dari kacamata Bang Dino ini bagaimana sih pandangannya hari ini terkait dengan politik secara kacamata anak muda. Bagaimana Bang? Kita selalu percaya pengedukasian itu sangat penting di anak muda untuk politik. Karena kan kita tahu pendidikan adalah senjata paling ampuh lah untuk merubah nasib suatu bangsa, termasuk dalam politik.
Kenapa sih teman-teman kadang-kadang nih, aduh kayak skeptis atau malas gitu ya ke dunia politik? Karena tadi mungkin kita melihat Rasanya berat ya. berat atau mungkin contoh-contoh yang muncul sekarang kan beda. Kalau dulu kita berjuang untuk merdeka, kita berjuang untuk perdamaian dunia. Ya hari ini kita lihat siapa? Pejabat publik justru malah pamer kekayaan, ya kan? Ya, hari ini ya yang Ya lagi kan? tren nih. Ya kan? Terus ya mungkin isunya yang dibahas adalah isu-isu yang nggak Korupsi, ya nggak jauh-jauh dari nggak korupsi produktif ya. di masyarakat, korupsi, proporsional tertutup atau terbuka, Iya. penundaan pemilu, Iya. ya kan? Jadi kita nih sebagai anak muda dibikin skeptis dan malas membahas. Karena apa? Contoh-contoh yang hadir gitu kan di publik ya seperti ini. Makanya penting sekali untuk pengedukasian. Makanya tadi nanya bagaimana pandanganku gitu kan, Iya. anak muda ngeliat politik. Ya kunci tadi di pengedukasian politik ini sangat penting. Pasiennya ya. Karena kalau misalkan tidak, gimana kita mau meminta ada pelibatan publik? Syukur-syukur gitu kan, lebih dari itu ternyata masuk dalam sistem perpolitikan. Oh, Karena kan oke, salah menarik. satu cara paling benar ya masuk ke sistem, ya kan? Tapi sedangkan ya tadi kita nggak punya role model, isu yang hari ini muncul di masyarakat nggak produktif, Ya. ya kan? Banyak tendensius dan juga hal-hal yang mungkin gitu kan negatif. Jadi kalau menurut aku anak muda tetap harus kunci pelibatan publik. Karena negara demokrasi jantungnya adalah pelibatan publik. Kunci awalnya adalah pengedukasian. Gitu. Karena kalau misalkan nggak ada edukasinya ya tadi pada skeptis. Ujung-ujungnya apa? Nggak ada pelibatan publik. Ujung-ujungnya apa? 2024 akan menjadi gelanggang ataupun panggung ya kan untuk orang-orang yang tadi nggak punya gagasan, nggak punya ide gitu kan. Tapi karena memiliki mufakat gitu kan, mufakat gelap misalkan ya kan, akhirnya ya tadi kita menjadi nyesel gitu kan. Loh kok Anak mudanya mana nih? anak mudanya nggak ada? Loh kok pemimpinnya kok seperti ini? Iya. Nah maksudku karena 2024 ini sangat penting untuk merubah bangsa kita minimal 5 tahun ke depan lah. Jadi pengedukasian itu penting gitu. Jadi kuncinya adalah pengedukasian. Pengedukasian politik itu penting. Oke, dan jangan lupa pembahasan politik secara ringan itu akan sebaiknya terus-menerus dibahas. Makanya kalau oleh mau anak tuh muda ada ya. yang menarik juga, misalkan ada wacana pembahasan pemilu ataupun ya Bicara mengenai politik. pembicaraan politik, datang nih ke ruang-ruang kampus-kampus. Itu kan menarik tuh. Jadi nggak menutup diri ya. Nggak menutup diri kan. Ada Coba pelibatan aja di dulu situ, dengerin gitu, datang aja dengerin. dulu. Ya kan berdebat di situ Sepakat, dan biasanya kalau di sepakat, mahasiswa kan itu kan luar biasa kritis Iya. karena mereka nggak punya tanggung jawab elektoral gitu kan. Iya, Mau iya, ngomong betul. apapun udah terserah gitu Bebas, kan. bebas. Ya kan. Jadi itu menjadi salah satu wacana yang aku sangat tunggu sih ketika memang ada pembahasan perpolitikan ataupun ya menuju 2024 di ruang-ruang terbuka khususnya di kampus. Ya kan? Ya. Karena kalau misalnya ini terjadi, wah itu kan menarik tuh. Tarung gagasan, tarung ide, dan pelibatan publik anak muda akan sangat terasa. Ya, betul. Ya kan? Tapi kuncinya Bang, adain aja dulu forum-forumnya. Adain aja dulu. Gitu. Oke, jadi teman-teman ya, jangan sampai merasa skeptis nih Nah, membahas betul. mengenai politik pasti berat segala macam. Enggak, coba aja dulu Betul. bahas secara ringan-ringan dan adain aja dulu forumnya gitu. Betul. Oke, tadi menarik Bang Dino membahas mengenai proporsional tertutup ataupun terbuka. Ya. Nah, menurut Abang nih, bagaimana sih Bang menyikapi yang hari-hari ini menjadi tren juga nih Ya. untuk dibahaskan? Ada tuh kan ada satu partai politik lah ya, yang udah mulai menggemparkan nih dengan proporsional terbuka ataupun tertutup. Nah, menurut Abang nih bagaimana tanggapannya Bang? Kalau misalkan ditanya gitu ya, ini akan sangat menguntungkan kalau misalkan tertutup kepada partai-partai yang memang sudah besar. Ya kan secara perangkat mesin partai ini udah masif dan mengakar di daerah-daerah. Nah pertanyaannya apakah ini menjadi imbang gitu kan? Kesempatan ini menjadi imbang atau tidak ketika partai-partai yang relatif tidak terlalu besar gitu kan ingin berkontestasi apakah akan diuntungkan atau tidak? Ya kan? Nah kalau nanya pandanganku, aku sih selalu fokus tadi satu, mau terbuka atau tertutup, pelibatan publiknya seperti apa. Karena itu nggak akan menjamin juga ketika, oh sekarang nih money oriented, cost-nya terlalu besar. Apakah dengan tertutup gitu kan, ini bisa ada jaminan, ya kan, Jadi cost-nya berkurang akan ya? lebih berkurang. Ya, Atau jangan-jangan oke. ya tadi ada konsolidasi, ada mufakat gelap gitu kan, justru malah elit-elit yang mendapatkan keuntungan gitu kan. Jadi aku lebih fokus pada pelibatan publiknya di mana. Nah kalau nanya milihnya terbuka atau tertutup, ya terbuka. Karena apa? Fight-nya jelas. Calonnya jelas. Kita akan melihat bagaimana nanti tandingnya, bagaimana nanti pendekatannya. Karena menariknya, kita semua teman-teman di Centennials juga sedang ke daerah-daerah juga, berdialog, jaring aspirasi. Kita kemarin ketemu ke Lubuk Linggau, terus ke Sleman, ngomong hal yang sama. Oh, ada kok yang duduk jadi anggota dewan, tapi kita nggak pernah tahu orangnya yang mana. Oke. Tapi kita nggak pernah tahu, ya kan, pernah turun atau tidak. Itu saja yang tadi
terbuka, apalagi tertutup, ya kan? Jadi kita makin nggak tahu ya. Makin nggak tahu informasinya. gitu kan? Oke. Ya kan? Artinya tadi forum-forum kayak di kampus, ya kan? Mungkin kalau anak muda di kafe-kafe atau podcast seperti ini harus diperbanyak. Supaya apa? Kita ini sebagai anak muda bisa jelas milih kemana. Dan saya mikir kalau misalnya terbuka itu jauh lebih baik. Karena nggak mencintai demokrasi, ya kan? Dan fight-nya jelas. Ya kan? Kita akan melihat siapa sih calon-calonnya. Gimana sih treatment untuk mendapatkan suara anak muda atau masyarakat gitu kan. Seperti itu mungkin kalau dari aku Mbak Niha. Oke, tadi juga menarik ya. Jadi abang ini kemarin juga sempat roadshow ya bang. Bahkan Sempet sekarang ya. masih Sampai terus sekarang berlanjut masih ya. kita menjaring aspirasi teman-teman di daerah-daerah. Dan gitu. itu hanya diikuti anak muda atau seluruh dari kalangan juga bisa hadir untuk? Itu sebenarnya untuk umum, cuma kita emang lebih memfokuskan di anak muda. Karena ya tadi siapa yang memikirin generasi kita kalau nggak kita gitu kan. Oke. Siapa yang memikirin generasi cengeng ini gitu kalau bukan kita gitu kan. Jadi kita emang lebih fokus pada teman-teman anak muda khususnya generasi Z. Karena apa? Ini salah satu pemilik saham terbesar demografi di Indonesia. Iya gitu sih. Apalagi bentar lagi udah memasuki 2030 nih. Kita akan dihadapkan nantinya bonus demografi, ya kan? Kita nanti tunggu 2030 ini bonus demografi yang didapatkan Indonesia atau malah sebaliknya. Nah itu kan, jadi teman-teman ini udah mulai bersiap nih ya dari sekarang, khususnya anak-anak muda nih. Tolong kita udah mempersiapkan diri kita sebaik mungkin untuk nantinya kita bisa berperan di ranah masing-masing. Oke, menarik. Ya, tadi berbicara mengenai Bang Dino ini sedang menjaring aspirasi dari berbagai wilayah, khususnya anak muda ya. Betul. Nah, kira-kira sih Bang, untuk 2024 nanti, ini kan akan ada banyak kontestasi lah ya, dan akan ada banyak juga orang-orang yang mencalonkan sebagai pemimpin nantinya di 2024. Nah, kira-kira kriteria apa sih anak muda ini yang hari ini dicari gitu untuk nanti bisa mengisi pos-pos kepemimpinan di 2024? Kriterianya apa sih kalau anak muda sekarang, Bang? Untuk kita memberikan suara atau seperti apa? Ya, bisa untuk bagaimana kandidat kita memilih ataupun apa sih yang nanti diharapkan gitu. Kita melihat yang pasti kita menunggu gagasan dan idenya seperti apa. Jikalau misalkan ya mungkin anak muda dengan gayanya atau usianya bisa muda tapi pemikirannya cara-cara kolot gitu kan, cara-cara ya kolotnial gitu kan. Ya apa bedanya? Nah, kita selalu berpikir, kita yakin saat ini salah satu indeks pembangunan pemuda kan orientasi pada RPJMN 2020-2024. Salah satu prioritas negara itu 3 besar lah. Salah satunya adalah bagaimana pemberdayaan anak muda terampil dan juga bisa berdaya saing. Artinya kita menunggu ide-ide yang fresh, gagasan-gagasan fresh gitu kan, dari calon politikus muda atau pimpinan anak muda gitu kan. Atau ingin memberikan suara dari anak muda, itu yang tadi berorientasi pada fokus tadi. Bisa nggak pimpinan-pimpinan calon pimpinan ini melibatkan anak muda dan akhirnya membuat sebuah program atau gagasan atau ide yang bisa meningkatkan keterampilan anak muda, berdaya saing. Ya kan? Itu jelas juga. Sekarang anak muda kalau di Undang-Undang 40 tahun 2009 ya kan rentannya 16 sampai 30 tahun. Nah, ini kan menjadi modal awal nih untuk tadi menjawab tantangan zaman di bonus demografi. Bahkan hari ini juga ada Permenpora kalau nggak salah ya 32 tahun 2016 itu ngomongin tentang sentra pemuda. Nah, artinya komunitas-komunitas, sentra-sentra pemuda di daerah ini kan harus dihidupkan. Untuk apa? Menyiapkan generasi yang terampil dan berdaya saing. Nah, kita menunggu nih caleg-caleg yang nanti akan hadir, ya kan, pimpinan daerah yang akan mencalonkan diri. Itu bukan dia datang dengan jaket jeans gitu kayak Dilan gitu kan, bikin konten, ngevlog, bikin reels gitu kan, tiktokan, bukan itu. Tapi apa ide gagasannya? Bisa nggak meretas gitu kan angka kemiskinan, meretas angka pengangguran. Bagaimana idenya untuk akhirnya bisa mendapatkan pendidikan yang layak untuk anak muda. Karena tadi aku bilang tidak nyampe 50% anak muda memiliki kesempatan pendidikan tinggi. Artinya yang bisa survive minimal 50% ini. Ya mungkin banyak juga sih teman-teman yang nggak punya pendidikan tinggi tapi bisa survive. Tapi itu kan 1/sekian. Ya kan? Artinya kan ini modal awal nih. Bisa nggak kita dapat program nih? Mungkin kalau misalkan lebih radikal lagi, bisa nggak kita misalkan wajib sekolah nih nggak cuma sampai SMA, tapi kuliah, ya kan, gratis misalkan. Ini kan menjadi ide-ide radikal. Atau misalkan, ya udah, sekarang nih misalnya di sekolah selama itu bisa memberikan dampak yang positif gitu kan, ya aturan-aturan coba disesuaikan. Apakah rambut gondrong gitu misalkan kan itu nggak masalah untuk sekolah, ya kan? Atau misalkan sekolah nggak mesti harus di dalam
ruang kelas. Di luar juga bisa. Nah ini kan ide radikal seperti ini yang kita tunggu. Yang selanjutnya juga tadi misalkan masalah kesehatan. Gimana sih mitigasi hak anak muda ataupun masyarakat untuk mendapatkan kesehatan yang layak, ya kan? Bagaimana sih cara untuk kita bisa menghindari adanya misalkan masalah kriminalisasi di anak muda? Ini kan yang perlu kita tunggu. Ada nggak sih program-program yang akhirnya bisa mengalokasikan energi anak muda supaya tidak ada kriminalisasi tadi, ya kan? Pernikahan juga tidak terlalu dini. Iya, kemarin sempat tuh ya berita ya kan? viral berbondong-bondong di daerah Jawa itu semuanya ke KUA. Betul. Nah itu gimana ini era sekarang ya? Jadi kan hal-hal seperti ini yang perlu kita tunggu. Bahkan syukur-syukur tadi adanya sebuah wadah untuk teman-teman misalkan siap kerja. Ada kesempatan magang yang cukup, keterampilannya di upskill. Sehingga teman-teman hari ini bisa matching antara skill dan juga kebutuhan industri. Sehingga apa? Kita bisa ditarik untuk bekerja di situ. Yang punya ide permodalan bisnis seperti apa. Jadi kita menunggu ide-ide fresh itu sih dari anak muda. Khususnya calon-calon pimpinan yang nanti akan berkontestasi tahun 2024. Dan kita menunggu itu. Jadi kalau mau dapat suara anak muda, bukan dia yang datang dengan jaket jeans, bikin ya kan? TikTok, bikin ya. konten. Tapi ya tadi ide gagasannya bisa nggak memprovide hal-hal tersebut, pendidikan, kesehatan, ya kan, kesiapan untuk kerja, bisnis, ya kan, ngomongin lingkungan gitu kan. Nah itu yang kita tunggu. Oke, itu sih palingan. Itu juga nantinya anak muda ini mengawal, ya kan, tidak hanya dari janji politiknya di awal, tapi bagaimana juga mengenai nanti calon-calon pemimpin yang akan berkontestasi ini apabila memang diberikan amanah bisa menjalankan program-program kerjanya ya secara konkret. Oke, tadi sudah terjawab ini kriteria-kriteria ya mungkin untuk calon pemimpin yang akan berkontestasi nanti. Nah mungkin nanti juga dari teman-teman Centennial satu generasi Z, kita akan bikin sebuah konsensus bersama anak-anak muda. Mungkin di pertengahan tahun dengan festival generasi Z, nah itu kan kita sekarang lagi menjaring aspirasi teman-teman. Nanti akan kita jadikan satu, ya kan, pendapat teman-teman menjadi konsensus bersama. Dan kita akan menantang juga, ya kan, calon pimpinan nanti 2024, apakah berani hadir di situ, berdialog dengan kita, ya kan. Syukur-syukur mau nih memprovide konsensus kita. Kalau memang dia berani, mau berdebat langsung di situ, mau menerima konsensus kita, ya bukan tidak mungkin. Jadi memberikan wadah ya? Iya, anak muda akan terbuka dan mau terlibat gitu kan. Syukur-syukur mendapatkan suaranya gitu. Jadi kita akan menunggu gagasan-gagasan seru dan yang fresh lah dari calon pimpinan muda di tahun 2024 gitu. Oke, menarik ya ini dari Bang Dino ini ya. Tadi sudah disampaikan kita beberapa kali menyebut 2024 nih, Bang. Tapi yakin bahwa nanti akan ada pemilu 2024. Soalnya kan hari ini udah semakin santer lagi ya gitu. Oke, jadi dari awal tahun kemarin sempat bergulir. Habis itu meredup. Nah, hari ini mulai naik lagi nih di permukaan teman-teman. Ya, bagaimana Bang menurut Abang pribadi nih ya, mewakili anak muda, bagaimana mendengar bahwasanya terkait dengan penundaan pemilu 2024 ini mulai mencuat lagi nih, aduh. Sekarang lagi gugat-gugat juga ya. Iya itu. Gimana Bang? Ini menarik nih ya, sebenarnya kalau aku sih berpikir akan ada dampak yang dahsyat sih, efek domino yang sangat dahsyat ketika memang ini ada penundaan. Ya kan, selama tidak ada komunikasi politik dan publik yang baik dan tidak bisa merasionalkan masyarakat, bisa jadi loh amarah warga, amarah anak muda ataupun masyarakat bisa kembali masif gitu. Ya kan? Jadi kalau misalkan nanya bagaimana ya, aku berharap kondusif. Tapi ini kan tergantung elit nih kan, tergantung Pak Jokowi juga nih kan seperti apanya kan. Jadi kalau aku sih berpikir ya selama nggak ada hal yang urgent untuk ditunda, ya sudah. Toh ini kan memang udah ada di aturan hukumnya kan. Walaupun ya selama ini Pak Presiden selalu ngomong ya kita akan taat konstitusi ya kan. Tapi ya tadi jangan sampai lupa ini akan ada efek domino selama tidak bisa merasionalkan dengan pasti kepada masyarakat. Aku sih berpikir selama nggak ada urgensi ya kenapa harus ditunda gitu. Ya, betul. Apakah jangan-jangan ternyata menjabat itu candu gitu. Jadi akhirnya tambah lagi deh gitu kan. Nah jadi kalau aku melihatnya selama nggak ada urgensi nggak perlu ditunda gitu. Kalaupun emang harus ditunda, apa yang harus dirasionalkan pada masyarakat? Jika tidak ada itu, tidak matching di situ, ya tadi bisa jadi efek dominonya. Jangan masyarakat akan konstitusi ya Bang ya. Masyarakat akan sangat marah gitu kan. Gitu sih. Kalau aku sih melihatnya selama nggak ada urgensi kenapa harus ditunda? Ya gitu. betul. Oke, saya juga sepakat sih sepakat itu. Ya. Apalagi kan kemarin udah sampai pengadilan juga menggugat gitu kan. Jadi
kemana-mana ini kan terkait dengan 2024 ini. Tapi tentunya kita mendukung untuk taat konstitusi. Taat konstitusi. Taat konstitusi. Oke. Jadi ini Bang, terkait dengan Centennials ini kan sebagai community hub nih kan untuk generasi Z. Nah, nanti ke depannya ini pengen tahu sih kita mau dibawa ke arah mana ini terkait dengan pengawalan isu politik nantinya. Dan juga apakah nanti dari Centennials ini akan mengarahkan bisa jadi dukungan kepada satu calon gitu. Kedepannya boleh nggak di-spill sedikit aja Bang? Wah ini menarik nih. Kalau ini sih tergantung berapa lembarnya nih ya. Kalau 2 lembar enggak, cuma kalau 1 lembar kita perhitungkan nih. Enggak. Bercanda saja. Banyak yang suka ngomong, wah ini Centennials jangan akan menjadi partai politik, akan jadi kendaraan politik ya kan dan lain-lainnya. Ya kita mungkin mau menjelaskan juga. Sebenarnya Centennials ini kan platform anak muda, ekosistem komunitas anak muda, Gen Z khususnya untuk kita berjejaring, ya meng-upskill sendiri dan saling buka opportunity untuk apa bisa mengkoneksikan satu dan lainnya gitu kan. Karena kan yang tadi aku bilang, kita nggak punya akses pendidikan yang layak gitu. Secara masif, nggak nyampe 50%. Artinya kan banyak teman-teman yang butuh wadah-wadah lain karena nggak punya privilege untuk pendidikan tadi. Nah, community sentra pemuda, Centennials ini salah satunya yang kita ingin coba optimalkan supaya apa teman-teman bisa mendapatkan kesempatan yang sama walaupun minim akan privilege, ya kan? Kalau tadi pertanyaannya akan kemana nih arah dukungan? Kita pastikan ini memang Centennials-nya ya itu akan tetap di tengah, ya kan, menjadi sebuah sentra pemuda pengembangan diri, pusat jejaring, ya kan, dan mengkoneksikan satu sama lainnya. Tapi kita sangat percaya Centennials tidak pernah membatasi hak orang gitu kan untuk memilih dan dipilih, ya kan. Malah kita berharap nantinya di kontestasi pemilu pelibatan publik anak muda khususnya ya salah satu pionirnya adalah Centennials, ya kan. Ya apapun itu ya, baik tadi dalam mengawal kontestasi ini, datang langsung di TPS, pengedukasian tadi, atau misalnya ada dialog terbuka gitu kan di kampus-kampus, mengaktifkan sentra-sentra pemuda sehingga anak muda bisa kita perdayakan, bisa kita tambah skills-nya, bisa berdaya saing. Nah ini kita butuhkan. Bahkan kalau perlu tadi di Festival Gen Z kita akan berdialog nih, berdebat langsung sama para caleg-caleg para caleg-caleg gitu kan, para pimpinan daerah yang muda-muda. Ini kan jadi sangat seru, ya kan. Jadi kalau nanya ke arah mananya, kita sejauh ini sih memang untuk tadi membangun sentra-sentra ini supaya apa ada pengedukasian di situ, supaya apa ada pelibatan publik di situ. Nah, kalau misalnya nanti akan ke arah mananya, kita melihat tadi gagasan dan idenya, ya kan kita nggak pengen juga kita memberikan suara gitu kan, tapi ya tadi ide-ide yang tidak menjawab pertama, kedua ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang cara-cara konvensional tidak menjawab keresahan dari anak-anak muda Gen Z, ya kan. Kalau misalkan tadi di konsensus bersama itu ada yang berani dan udah kita pastikan kita akomodir semua ya, bukan tidak menutup kemungkinan gitu kan suara anak-anak Gen Z akan objektif di situ gitu kan. Jadi kurang lebih kalau nanya arahnya kemana kita akan menunggu sih, dan ini kita akan tetap berjuang dulu ke daerah-daerah seperti yang kita lakukan sekarang, menjaring aspirasi, apa keresahannya, apa gagasannya, apa harapannya, akan kita jadikan sebuah konsensus bersama. Kita aktifkan sentra-sentra pemuda di daerah, bahkan di kelurahan. Konsensus itu akan muncul di Festival Gen Z dan kita akan menantang calon pimpinan-pimpinan nanti tahun 2024. Berani nggak berdialog dengan kita? Ditantang ya. Berani nggak? Silakan mengakomodir konsensus kita. Gitu. Silakan datang ke acara-acara Centennials. Betul. Nanti dibuatkan forum tuh di sana. Tapi tadi Bang, belum di-spill nih. Akankah nanti misalkan ada tawaran nih, entah dari partai politik atau dari calon-calon nih kan? Dari Centennials gimana? Mau apa enggak? Berarti kan hari ini menunjukkan keberpihakannya nih. Keberpihakannya. Gitu. Nah itu gimana dari Abang sendiri? Kalau kita keberpihakan pada generasi kita sih, Gen Z lah. Ya, tadi aku bilang kalau misalkan 2 lembar kita tolak. Cuma kalau 100 lembar kita perhitungkan lah. Oh masih bisa diperhitungkan? Enggak. Kalau kita sih tadi orientasi pasti tetap kepada gagasan dan idenya ya. Kita muak juga sih sebagai Gen Z. Apa ya, cuman penuh gimmick gitu kan, pimpinan. Dan akhirnya tadi indeks pembangunan pemuda itu tidak cukup signifikan gitu kan. Bahkan ya mungkin RPJMN yang 2020-2024 kan udah mau selesai. Nah kita kan perlu nih calon pimpinan-pimpinan nantinya ya kan yang ingin mendapatkan suara kita, coba dong effortnya, coba dong ajak kita berkontribusi, ajak kita melakukan pelibatan publik, ya kan. Selama ada pimpinan yang bisa mengakomodir kepentingan kita, kenapa tidak? Kenapa tidak? Okay. Tapi selama tidak ada, ya kenapa harus dipaksa gitu kan? Gitu. Jadi kalau kita sejauh ini keberpihakan sih belum ya, kita sangat terbuka dan belum semuanya. Ya, berarti akan ada kemungkinan. Tergantung di Festival Gen Z tadi. Ada nggak yang berani datang berdialog, bisa nggak ngakomodir konsensus kita gitu kan? Kalau ada, kenapa tidak gitu kan?
Cuma kalau emang tidak, ngapain kita harus memberikan keberpihakan kita gitu kan. Jadi tergantung dari calon pimpinannya. Walaupun anak-anak muda, Centennials dan Gen Z, tetap kita akan berikhtiar lah ke daerah-daerah, jaring aspirasi, berdialog, mendengar aspirasi teman-teman. Bahkan kita juga kemarin sama pihak Bappenas lagi ada resolusi generasi untuk mendengar nih RPJP 2024 sampai 2045 kalau nggak salah ya. Seperti apa sih kerangka acuan nih kan dari sekarang sampai nanti Indonesia emas gitu kan. Mau kita buat seperti apa? Ini kan ikhtiar kita tetap melaksanakan itu. Tapi kalau misalkan nanti memberikan keberpihakan, ditunggu dulu, ya kan? Itu ya jawabannya Tunggu dulu, gitu, teman-teman ya. Ya kan, tunggu dulu. Akan ada kemungkinan nanti ke depannya. Jadi kita menantang lah. Siapa yang berani untuk mendatangkan kan? Oke, ini menarik ya. Jadi nanti di kegiatannya itu tanggal berapa, Bang? Kita rencana sih di pertengahan tahun lah, pertengahan tahun ya. Nanti ini kalau misalkan ada dari calon-calon legislatif yang menonton bisa nanti dihubungin ya. Iya. Oke, selanjutnya. Jadi kita ada data sekitar 53,4% nih Bang Dino. Nanti itu pemilih muda dari generasi milenial ataupun generasi Z sendiri akan menjadi dominasi nih. Betul. Mendominasi dan juga menjadi suksesi dari nanti pemilihan pemilu 2024 mendatang. Nah ini bagaimana sih Gen Z menyikapi hal ini nih, 53,4% itu kan angka yang lumayan besarnya. Bagaimana nanti untuk menyikapi dari kacamata Bang Dino nih? Ini besar sekali kalau misalnya anak muda, Gen Z dan milenial semuanya golput, nggak jadi di pemilu berarti ini kan? Jangan dong, nggak boleh itu. Kalau aku memikirnya karena tadi kita salah satu pemegang saham terbesar untuk demografi, ya artinya kunci di pelibatan publik itu sangat penting, ya kan? Nah kita juga menunggu sekali tadi kan gagasan-gagasan yang muncul seperti apa. Tapi sebelum kita akhirnya bisa masuk dalam sistem, edukasi kan penting. Edukasi yang membuatkan pelibatan publik pada akhirnya akan membuat sebuah sistem, ya kan? Nah ini kita harapkan sih, yang kita harapkan kita bisa ambil andil lah di situ gitu. Cuma kalau menanya nanti 2024 seperti apa anak muda, ya aku berharap anak muda nih tidak lagi dipandang sebelah mata, ya kan, dianggap anak kecil, anak ingusan, enggak gitu kan. Anak muda tahu apa? Anak muda ya tahu kan? apa? Biasanya kan itu pertanyaan-pertanyaannya. Tapi hari ini bisa kita buktikan anak muda bisa apa aja. Bisa apa aja. Makanya tadi menurut aku penting sekali sih kita hadir di pelibatan publik itu. Jangan sampai kan tiba-tiba nggak pernah ada dialog, tidak pernah memberikan gagasan ide, tiba-tiba terpilih. Bingung kepala kita kan? Akhirnya nanti anak muda kita juga menyalahkan. Kita menyalahkan, iya, kan? betul. Kebanyakan begitu. Jadi anak-anak ini kan biasanya kita nggak tahu pemimpin kita siapa, betul. Kita nggak mau ngikutin. Tapi pada ujung-ujungnya, tatkala ada satu masalah gitu ya, entah dari pejabatnya itu korupsi atau melakukan tindakan-tindakan di luar daripada sila misalnya kayak gitu kan, anak muda ini cenderung menyalahkan. Nah itu, jadi agar nggak menyalahkan, biar tahu kita ikutin dari awal. Betul. Begitu Bang jadi, ya? Jadi itu yang kita sangat tunggu. Dan kedua tadi, mungkin kita juga menunggu sih ide-ide yang radikal juga dari calon-calon pimpinan ini kan. Misalnya membahas, membahas tadi ya sekolah kalau misalkan nggak cuma sampai SMA bagaimana. Ya, terus kedua, sekarang mungkin fenomena child free gitu kan. Itu kan ruang-ruang itu harus kita bahas juga. Bahkan kalau mau lebih bias lagi gitu kan, kita hari ini juga tahu banyak sekali kaum LGBT itu kan di Indonesia, dan ini kan perlu diperhatikan juga, ya kan? Perlu diperhatikan, maksudnya mungkin aku orang yang tidak mendukung tapi tidak menyuarakan. Nih aku nggak tahu kayak gimana. Tapi yang suka nggak suka ada kaum ini. Nah bagaimana atensi dari calon-calon pimpinan ini melihat fenomena ini gitu kan? Atau misalkan tadi boleh nggak sih kita sekolah dengan rambut gondrong, ya kan? Untuk memberikan semangat anak-anak muda untuk sekolah, karena kan ini jadi sebuah rambu-rambu yang kita pertanyakan emang apa dampaknya, ya kan? Ataupun ide-ide radikal lainnya gitu. Nah kita juga tahu sekarang ada teknologi, ada media sosial yang harus kita optimalkan juga. Jangan sampai nanti sistem pemilihan di tahun 2024 tidak transparan, ada mufakat gelap, ya kan? Tidak ada informasi yang sampai pada masyarakat. Nah ini harus kita kawal semua. Jadi untuk nanti 2024 kita memegang 52% lebih tadi dibilang 53% lebih, kita menunggu ide-ide radikal, pembahasan radikal dari calon-calon pimpinan. Kita ingin ada pelibatan publik di situ, dan pasti tadi harus ada sebuah sistem yang memang adaptif dengan era saat ini, era disrupsi. Media sosial, teknologi harus dilibatkan. Dan kita anak muda sangat siap menunggu dan menjemput bola itu. Ya kan? Bahkan jadi belum hanya menunggu ya hari ini ya Bang ya? belum ada wacana untuk berdialog, kita sudah ke daerah-daerah. Udah menjaring aspirasi untuk berdialog. Ya kan? Jadi kita menunggu nih.
ya kan? Jadi kita nggak pengen lagi nih ada politik yang ya politik pecah bambu gitu kan, politik identitas, terpolarisasi, ya kan? Kita pengen ada politik yang memang adu gagasan, adu ide, ada pelibatan publik di situ. Gitu. Seperti itu mungkin ya. Oke, berbicara menarik ini hari ini tadi Bang Dino sedikit menyentuh mengenai teknologi gitu kan. Hari ini kita tahu bahwa eranya teknologi itu semakin canggih. Akan tetapi dari teknologi ini juga menyebabkan hari ini banyak permasalahan-permasalahan gitu kan. Semakin banyaknya di media sosial itu hoax dan lain sebagainya gitu kan. Bahwa hari ini perlu juga tuh Bang, dari Abang bagaimana pandangannya? Perlu nggak hari ini dari teman-teman pemuda itu untuk diedukasi penggunaan teknologinya dengan sebijak mungkin, apalagi yang menyangkut mengenai politik gitu. Karena kan sekarang banyak banget ya dari media sosial, dari teknologi yang lainnya itu membahas mengenai politik nih gitu kan. Dan di situ konsumsinya tuh banyak anak muda gitu. Nah itu bagaimana Bang? Ya ini menarik juga ya, cuman kita mungkin perlu coba mundur sedikit gitu ya. Kalau kita ngomong teknologi mungkin atau media sosial itu kan untuk di Jakarta sentris ya mungkin sangat-sangat tepat gitu kan. Cuma kalau kita misalnya ke daerah asahan, ke daerah asahan atau ke daerah Lubuk Linggau contohnya atau ke Sleman kemarin dan banyak daerah-daerah lainnya terkadang yang mereka butuhkan tuh nggak cuma masalah teknologi, mereka butuhkan adalah gimana tadi tanah sawahku subur, alat bertaniku cukup, pupuk untuk menanam tanaman ini bisa terdistribusi dengan baik. Jadi kalau kita ngomong teknologi, belum tentu semua daerah relate gitu kan. Nah, kuncinya apa tadi? Permenpora yang tadi aku sampaikan, 32 tahun 2016 gitu kan. Sentra-sentra pemuda harus dihidupkan di desa, di kecamatan, di kelurahan. Untuk apa? Tanya, apa sih keresahannya, apa sih kebutuhannya, supaya matching nih terhadap program ataupun ya tadilah entah program dari daerah ataupun anggaran yang akan didistribusikan, ya kan, termasuk dengan teknologi. Karena kalau misalnya ada sentra-sentra pemuda, secara tidak langsung ada sebuah inkubasi untuk membahas literasi gitu kan, termasuk teknologi tadi, dan akhirnya kita bisa memfilter. Karena apa? Ada sentra-sentra pemuda tadi, mana yang benar, mana yang salah. Jadi memitigasi resikonya, menurut aku dengan perbanyak komunitas-komunitas, sentra-sentra pemuda tadi, ya kan, kita tahu apa sih kebutuhannya, apa sih permasalahannya, termasuk tadi memitigasi info-info hoax, ya kan. Mungkin kalau di Jakarta ini sangat kepake nih, cuma kalau di daerah kan, apalah itu teknologi hoax, aku nggak butuh. Tapi dengan ada sentra-sentra pemuda tadi, kita bisa memfilter, memastikan memfilter tadi. Bahwa jadi aku itu benar atau enggak gitu ya. Jadi situ ketika ada ekosistemnya terbentuk, ada literasi di situ, ada pendidikan di situ. Secara nggak langsung kita bisa memfilter dan memastikan ini benar, ini salah. Gitu ya. Karena kan jadi kita tahu harus ya, bijak juga. Karena kita tahu ya pemerintah mungkin sulit sekali untuk bisa turun langsung dan bersentuhan langsung dengan grassroots. Nah kita butuh perpanjangan tangan tadi. Untuk apa? Tadi yang menyampaikan gitu. Betul. Kalau misalkan terkait dengan politik apalagi ya hari politik ini udah apalagi. Semakin banyak banget berita-berita di luar sana yang sebenarnya nggak bertanggung jawab apakah berita itu bisa diuji kebenarannya atau enggak gitu. Apalagi kalau udah masuk berita-berita itu di WhatsApp keluarga itu kan. Aduh. Sebenarnya kita nggak tahu ya. Makanya aku juga sangat apresiasi dengan ada Cakra Data gitu kan, atau forum keadilan seperti ini. Ini kan salah satu bentuk ikhtiar lah untuk memberikan pengedukasian dan meminimalisir tadi tuh. Ya, informasi tidak bertanggung jawab. Sumbernya kita nggak tahu, share grup aja. Jadi hoax, akhirnya di masyarakat berdebat, berantem ya kan. Cuman gara-gara informasi-informasi yang biasanya di-share tuh via grup keluarga. Aduh, oke. Jadi harus bijak ya dalam penggunaan teknologinya. Apalagi sekarang media sosial semakin mudah banget diaksesnya, teman-teman. Harus sekali lagi diperhatikan sumber validasi datanya juga perlu di sana. Betul. Oke, ini tadi balik lagi ke awal. Kira-kira ini untuk kontestasi nanti ke depannya ini di pemilu 2024, semoga aja nggak ada lagi ini penundaan ya. Nah ini dari Bang Dino nih kira-kira menyampaikan apa sih kepada calon-calon nih ya, calon-calon dari anggota legislatif ataupun calon-calon pemimpin yang nantinya dipilih oleh rakyat. Kira-kira pesan-pesan apa aja sih yang perlu disampaikan hari ini Bang Dino mewakili mungkin ya dari anak muda? Oke. Kita sadar ya politik itu penting juga buat kehidupan kita kan, karena untuk merubah semua berpolitik ya. Selain pendidikan, kesehatan ataupun
hal tadi kita bahas semuanya, ya politik ini akan sangat berpengaruh untuk kehidupan berbangsa kita gitu kan. Jadi kalau kita sih dari anak muda berharap akan ada banyak sekali ide-ide yang fresh gitu kan, gagasan-gagasan yang muncul, pelibatan publik yang cukup masif, dan tadi bisa menjawab tantangan gitu kan, tantangan anak muda khususnya hari ini. Ya kan, kita bisa membuat anak muda bisa terampil, berdaya saing, ya kan, dengan apa toolsnya? Politik. Jadi kita harapkan calon pimpinan nanti hadir nggak cuma bagi-bagi sembako, bagi-bagi amplop gitu kan, bagi-bagi lempar-lempar kaos, bukan itu. Tapi apa gagasannya, apa idenya, bisa nggak ngejawab permasalahan anak muda hari ini, gitu kan. Ketika memang ada pemimpin yang bisa menjawab itu, ya ayo kita sama-sama suarakan dan sama-sama kita dukung gitu kan. Tapi kalau misalkan ujung-ujungnya ya hanya gimmick-gimmick bagi kaos, kasih serangan fajar gitu kan, ya apa bedanya anak muda? Politik, iya, ya. apa bedanya anak muda sekarang dengan cara-cara konvensional dulu. Jadi pesanku, politik ini akan sangat penting untuk menentukan kehidupan kita hari ini dan masa yang akan datang. Kita berharap ada gagasan, ada ide yang fresh ya kan, dari calon pimpinan. Kita harap pelibatan publik juga cukup masif. Kita menunggu ide-ide radikal tadi. Kita pun dari anak muda tetap menyiapkan juga generasi kita. Dengan apa? Komunitas-komunitas tadi. Dengan apa? Jaring aspirasi tadi. Dan harapannya bisa matching ntar di akhir. Gitu. Dan aku berharap anak muda karena sekarang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak hanya menjadi objek. Tapi kita harus jadi subjek. Minimal pelibatan publik. Jadi aku sangat menunggu sih. Forum-forum seperti ini ataupun tadi forum-forum terbuka di kampus-kampus atau di warung-warung kopi ya kan, supaya kita bisa mendengar langsung, bahkan kalau bisa kita adu gagasan di situ gitu kan, kita adu gagasan di situ gitu. Karena pada akhirnya calon pemimpin nantinya, karena pada akhirnya jantung dari negara demokrasi pelibatan publik dan kontestasi politik salah satu wadah untuk kita merubah kehidupan bangsa kita hari ini dan di masa yang akan datang, kayak gitu sih. Oke, itu ya. Jadi untuk para calon-calon legislatif ataupun nanti yang mengajukan sebagai pemimpin Indonesia untuk menghadapi di pemilu 2024, mungkin ini mewakili dari anak muda ya, yang hari ini memang banyak keresahannya nih anak muda ya Bang ya, gitu sih kiranya. Dan karena durasi juga gitu ya, dari durasi juga, terima kasih hari ini Bang Dino atas kesediaannya datang di Forum Cakra. Banyak sekali insight-insight yang hari ini kita dapatkan dan semoga insight-insight yang tadi sudah disampaikan juga dari narasumber bisa menjadi satu pengetahuan yang baru bagi teman-teman semuanya. Dan jangan lupa nanti anak muda kita harus tahu, sadar akan peranannya. Dan kita akan mengawal suksesi bersama-sama untuk pemilu 2024. Gitu kiranya. Sekian, saya Niha Nihaya. Nanti akan ada episode-episode baru lagi. Jangan lupa untuk selalu nonton dari Forum Cakra. Jangan lupa like dan juga subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Niha. Sekarang waktunya Gen Z. Ya, itu ya tekannya Bang ya. Terima kasih Bang. Sehat-sehat selalu, nanti jumpa lagi di lain kesempatan.